Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat tani dan sahabat petani porang, sahabat YouTuber semua di seluruh Nusantara. Pada pagi hari ini saya akan berbagi aktivitas saya panen kangkung ya. Panen kangkung sedikit-sedikit. Ini kebetulan ada orang yang pesan ya sahabat tani. Ini sudah saya cabut tadi dan sekarang mau nyabut lagi ya. Ini posisi kangkungnya masih sangat muda ya sebenarnya, cuman karena sudah banyak yang mesan jadi kita panen aja lah kayak gitu. Inilah manfaat bertani ya sahabat tani semua. Kita bisa menjual, apalagi kita menyayur ya. Wah, sudah senang sekali karena sayur kita banyak. Kalau kita mau bertani menanam sayur kayak gitu, ini kalau untuk dijual bisa dikonsumsi sendiri berlebihan. Ini kangkungnya kemarin umur berapa sudah ini ya Pak Ucu ya? Baru 20 hari ya? Wah, baru 20 hari sudah sangat subur lah, sudah kelihatan besar batangnya. Sudah kelihatan besar. Ini sudah bisa dipanen, layak panen ya kayak gitu. Ini yang sudah saya cabut ya. Karena kangkung terlalu tua juga kurang sedep ya kayak gitu. Jadi kalau di Kaltara begini aja sudah bisa dipanen kayak gitu. Kangkungnya aja yang tidak ada sahabat tani. Terus kita berkarya hijaukan bumi Nusantara kita, agar bumi kita ini bisa memberi hasil sama kita ya. Baik. Untuk sahabat tani, sahabat YouTuber semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di sekelumit video pendek ini ya, agar kita selalu bersama sharingnya di bidang pertanian dan menurut aktivitas kita masing-masing ya. Baik. Karena dengan adanya sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, kita akan menjadi orang pintar ya kayak gitu. Inilah situasi ya kangkungnya yang lagi dipanen. Kebetulan berdua aja sama Pak Ucu, dia manen dari ujung sana ya, udah kelihatan. Mungkin dia malu di video jadi manennya dari ujung ini. Petani malu di video ini sahabat. Ini kemarin ada yang saya tanam rapat dan ada juga yang saya tanam jarang ya sahabat tani ya, karena lagi uji coba konstur tanah ya, Pak Ucu ya. Lagi uji coba konstur tanah, melihat kelembabannya. Jadi rupanya dengan tanaman rapat juga di tanah ini agak bagus gitu, karena dia tidak mudah kering tanahnya ya sahabat tani. Yang jarang sebenarnya bagus juga, cuman cepat kering tanahnya kayak gitu. Karena konstur tanah itu punya teori masing-masing ya cara menanamnya kayak gitu. Ada tekniknya ya sahabat tani. Semua ke sana ya, lagi dipanen. Kami pilih karena kangkung itu kadang kan sulit kalau kita tidak cepat panen, dia bisa ketuaan. Nanti ibu-ibu yang mau nyayur banyak komplain ya kayak gitu, banyak komplain. Ini sana Pak Ucu lagi panen, baru dapat sedikit ya sahabat tani ya. Baik sahabat tani dan sahabat YouTuber semua dimanapun Anda berada, semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu diberi rezeki yang melimpah ya. Di samping saya panen kangkung ya, saya akan membahas juga tentang lahan yang saya tanami sayuran ini. Sebenarnya lahannya tandus ya sahabat tani ya. Kenapa saya bilang lahan yang saya tanami sayuran ini tandus? Karena posisi saya berkebun sayur itu
di atas gunung ya sahabat tani ya, di atas gunung itu situasi suasana kampung juga kelihatan ya. Saya betul-betul di atas gunung dan terapit kebun sawit ya. Maksud saya di kebun sayur saya ini kiri kanannya ada kebun sawit ya, kebun kelapa sawit itu sana, yang hamparannya sangat luas dan dekat sekali dengan bedingan tanaman sayur saya kayak gitu. Sebenarnya sangat tandus sekali lah, sangat kekurangan air sekali nih di sini di kebun sayur saya, sampai-sampai saya buat tandon ya kayak gini ya sahabat tani ya, buat tandon air untuk penyiraman kangkung kayak gitu, agar kangkung saya bisa panen secara maksimal kayak gitu. Membahas tentang lahan tandus ya sahabat tani ya, apabila sahabat tani di seluruh Nusantara atau dimanapun berada ada yang berkebun lahannya tandus, pengalaman yang saya temukan untuk solusi lah ya, solusi yang terbaik kayak gitu kalau di lahan yang tandus kayak gini, yaitu kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat bertaninya, yaitu kita harus olah bedengan dan pemberian pupuk yang maksimal dan dirawat secara intensif. Yang lebih penting lagi ya sahabat tani, kalau lahan kita tandus dan mudah kering, itu mau ndak mau kita harus tetap pasang paranet kayak gini ya, naungan ya. Padahal pada dasarnya pada umumnya tanam kangkung tidak perlu dikasih paranet, tapi karena lahan saya tandus ya, lahan berkebun sayur saya itu mudah kering, jadi saya harus membantu lahan yang cepat kering atau lahan yang tandus itu supaya agar bisa maksimal untuk ditanami kangkung, tanami sayuran bisa tumbuh maksimal. Saya pasangkan paranet ya kayak gitu. Saya pasang naungan pakai paranet, karena dengan adanya paranet kelembaban tanah akan terjaga, jadi tanaman kita akan bagus pertumbuhannya. Dan terus karena di lahan saya berdekatan sekali dengan sawit, memang betul kalau kita harus pasang paranet. Nah itulah, dekat sekali dengan pohon sawit ya, mungkin sekitar 4 meter ke bedingan saya ini. Jadi setelah pohon sawit ini sangat sekali mengisap air ya di tanah kayak gitu. Air yang ada di tanah kita, yang ada di bedingan kita ini, yang ada tanam tumbuhnya, itu akan dihisap sama sawit ya sahabat tani ya. Nanti kalau kita tidak kasih paranet begini akan mempengaruhi. Karena apa? Lahan yang kita tanami sayur ini kena terik matahari, satu contoh, kan itu bisa kering. Terus belum lagi tertarik airnya dapat pohon kelapa sawit. Jadi tanaman kita satu mustahil akan bisa subur ya kalau kering ya kayak gitu. Itulah sedikit berbagi pengalaman ya sahabat tani, kalau lahan sahabat tani dekat perkebunan kelapa sawit. Yang kita harus kontrol itu kelembaban tanah ya. Yang pasti kalau dekat sawit sulit untuk mengontrol kelembaban tanah kalau kita tidak menggunakan teori-teori yang tepat ya. Karena pernah dulu saya di bedingan ini tanam sayuran berbagai macam ya, gagal karena tidak saya pasang paranet, karena unsur tanah cepat kering kayak gitu, cepat kering. Jadi mohon maaf sahabat tani dan sahabat YouTuber semua, ini hanya sharing berbagi pengalaman ya kayak gitu. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Dan ada sedikit pesan untuk para pemuda kita, apabila belum
mencapai cita-cita, masih tertunda cita-citanya, isilah waktu saudara semua dengan bertani dulu. Insya Allah dengan bertani pun kita bisa mendapatkan rupiah, tergantung dari cara kita kerja ya, kayak gitu. Karena bumi pertiwi kita ini subur makmur lah, gemah ripah lan loh jinawi ya, kayak gitu. Jadi kalau kita pandai memanfaatkan, insya Allah rupiah akan datang ke kita. Kita juga bisa mendapat apa yang kita harapkan, mendapat apa yang kita inginkan, kayak gitu, dari hasil bertani, kayak gitu. Itulah sedikit pesan ya untuk para pemuda Indonesia, pemuda di negeri kita. Ayolah kita sambil bertani ya, jangan malu untuk bertani. Banyak petani yang sukses, cuman kita tidak ngerti, cuman kita terbatas ya, untuk mengetahui mereka yang sukses di bidang pertanian ya, kayak gitu. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan ya sahabat tani, dengan video yang singkat, yaitu panen kangkung di lahan yang tandus ya. Di akhir video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.